Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan kita minta kepada Allah agar Allah selalu menjaga kita dan keluarga kita dari segala mara bahaya, dan selalu Allah berikan kita taufik hidayah agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu fitrah daripada manusia adalah keinginan untuk berkembang biak memiliki anak keturunan. Islam memberikan solusi dalam masalah ini, yakni dengan pernikahan. Nikah secara bahasa adalah menyatukan, dan dalam secara syariat adalah sebuah akad yang memperbolehkan dengan akad itu berhubungan intim dengan istri dengan lafaz nikah. Keutamaan menikah terdapat dalam surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kalian dan orang-orang yang siap menikah dari hamba-hamba sahaya kalian, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka dalam keadaan fakir. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada mereka dari karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan lagi maha pengetahui. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa orang yang enggan tak mau dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada setidaknya 5 manfaat daripada pernikahan. Yang pertama, mendapatkan keturunan, dan ini pun juga memiliki berbagai macam keutamaan lagi. Pertama, untuk meneruskan kelangsungan hidup jenis manusia di muka bumi ini. Nabi bersabda, "Tanakahu tanasalu." Nikahlah kalian, maka kalian akan berkembang biak. Yang kedua, mendapat cinta baginda Nabi Muhammad SAW dengan perbanyak umatnya, yang mana beliau bangga dengan hal itu. Beliau bersabda, "Tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah hatta bisiqti." Nikahlah kalian, niscaya kalian akan bertambah banyak, maka sesungguhnya aku membanggakan kalian di antara umat-umat yang lain pada hari kiamat, walaupun itu dengan janin yang gugur. Yang ketiga, mengharapkan doa dari anak yang soleh dan solehah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas, shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladun salih yad'u lahu." Jika anak cucu Adam meninggal, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amal ibadahnya. Jika dia termasuk orang yang menjaga salat 5 waktu, maka terputuslah amal ibadahnya sampai di situ ketika dia meninggal. Jika dia termasuk orang ahli membaca Quran, ketika meninggal selesailah amal ibadahnya. Jika dia termasuk orang yang gemar melaksanakan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat duha, sholat sunnah-sunnah rawatib, ataupun sunnah-sunnah lainnya, maka ketika meninggal dia akan terputus amal ibadahnya. Illa min thalath, kecuali dari 3 hal.
sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang dapat dimanfaatkan senantiasa walaupun dia sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Jika dulu dia pernah membangun masjid, jika dulu pernah dia membangun musalla, membangun madrasah atau membuatkan sumur untuk masyarakat, maka selagi sedekah jariah itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka selama itu juga pahalanya mengalir kepada orang tersebut. Au ilman yuntafa'u bihi, atau ketika dia hidup pernah mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat kepada orang lain. Dulu dia pernah mengajarkan saudaranya, tetangganya, anak murid-muridnya membaca Al-Quran. Dia mengajarkan tata cara ibadah, fikih salat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, dan fikih dan tata cara ibadah lainnya. Selama ilmu itu diamalkan oleh murid-muridnya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, jamaahnya, maka selama itu juga pahala itu mengalir kepada dia. Wa waladun salih yad'u lahu, dan anak yang soleh dan solihah yang selalu mendoakannya. Walaupun dia sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, tapi anaknya selalu membacakan Al-Quran untuknya, anaknya selalu membacakan istighfar kepadanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan berikanlah mereka kasih sayang sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Yang keempat, mengharapkan syafaat dari anak itu jika mereka meninggal dalam keadaan belum akil baligh. Diceritakan bahwasanya di hari kiamat nanti, anak-anak yang meninggal di usia belum akil baligh akan dikumpulkan di suatu tempat di hari kiamat ketika manusia-manusia sedang menghadapi hisab, dipertanggungjawabkan amal ibadah mereka. Qila lahum udkhulul jannah, dikatakan kepada anak tersebut, ayo masuklah ke dalam surga. Fayaquluna hatta yadkhulu abauna, mereka menjawab, kami akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang tua kami. Fayuqal adkhilul jannata ummahatikum wa abaikum, kalau begitu dikatakan lagi kepada mereka, masukkanlah ke dalam surga ibu-ibu kalian dan ayah-ayah kalian. Yang kedua, pernikahan dapat membentengi diri kita dari godaan syaitan dan hawa nafsu, sehingga dapat menjaga mata kita, dapat menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man tazawwaja faqad ahraza syatra dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi. Siapa orang yang menikah dari umatku, itu berarti dia telah menjaga separuh agamanya. Maka hendaklah dia takut kepada Allah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, dia penuhi segala kewajibannya sebagai seorang muslim dan muslimah, karena itu sebagai pelengkap agamanya. Puasa, sholat, haji, zakat itu setengah agamanya. Setengah agama yang lain adalah menikah. Jadi orang muslim dan muslimah yang sudah menikah, mendirikan sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakatnya, pergi haji dan umrah, maka telah sempurnalah agama seorang muslim dan seorang muslimah. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan hidup dengan pasangan, istri dan suami, yang dapat menimbulkan semangat dan kekuatan jiwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari jenis kalian, yakni umat manusia. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram hidup bersamanya. Yang keempat, dengan pernikahan kita bisa fokus beribadah, karena urusan rumah tangga sudah ditangani oleh istri yang solehah. Sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang harus kami simpan untuk menjalani kehidupan di dunia ini? Bekal apa yang harus kami persiapkan sebagai bekal kami menjalani kehidupan di dunia ini sebelum kami nanti pindah ke alam akhirat?" Nabi pun mengatakan, "Liyatakhiza ahadukum qalban syakiran wa lisanan zakiran wa zawjatan tu'inuhu 'alal akhirah." Hendaklah setiap kalian memiliki hati yang bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lisanan zakiran, lisan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk bertasbih dengan mengucapkan subhanallah. Kita gunakan untuk mengatakan tahmid alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk takbir Allahu akbar ketika salat, dan ketika hal-hal yang lain kita mengucapkan takbir. Dan kita mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita gunakan untuk mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi contohkan bahwa beliau setiap hari 24 jam tidak kurang dari 100 kali mengucapkan istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan juga yang tak kalah penting, kita gunakan lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyran. Siapa orang dari umatku yang baca salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat yang akan diturunkan kepada orang tersebut. Wa zaujatan tu'inu al akhirah, dan seorang istri yang salihah yang membantunya dalam perkara akhirat. Dia persiapkan kebutuhan suaminya, dan suaminya pun berkewajiban untuk menafkahi, mendidik, dan memberikan perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Kelima, dengan pernikahan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, karena jerih payah dalam mencari rezeki yang halal untuk nafkah anak istri, bersabar dengan akhlak mereka yang kadang kurang baik, bersabar dalam mendidik anak-anak, yang mana itu semua bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ma anfaqar rujulu ala ahlihi fahuwa sadaqah, wa inna rajula la yu'jaru fil luqmah yarfa'uha fi imra'atihi." Tidaklah seorang laki-laki, seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya, kecuali hal itu termasuk sedekah yang bernilai pahala di sisi Allah. Wa inna rajula la yu'jaru, dan sesungguhnya seorang laki-laki, seorang suami pasti akan mendapatkan pahala fil luqmah, dari suapan, yarfa'uha, yang dia berikan fi imraatihi, ke mulut istrinya. Rezeki yang
diusahakan oleh seorang suami, dia bawa ke rumah, dimakan oleh anak dan istri dan keluarganya, itu semua bernilai sedekah bagi suami tersebut. Dan istri yang menyiapkan makanan mendapatkan pahala lain, membantu suaminya dalam perkara akhirat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara sedekah. Lalu bagaimana hukumnya menikahi wanita kafirah, wanita non muslim? Wanita kafir ataupun non muslim dalam agama Islam itu terbagi menjadi dua. Ada ahlul kitab, ada yang bukan ahlul kitab. Yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Jika kita mengetahui bahwa kakek wanita Yahudi atau Nasrani itu sudah beragama Yahudi ataupun Nasrani sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul, maka hukum menikahinya sah, boleh. Tapi jika kita mengetahui kakeknya ataupun nenek moyang daripada wanita tersebut masuk ke agama Yahudi ataupun Nasrani setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka hukum menikahinya tidak sah. Allah mengingatkan, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan perempuan-perempuan baik yang menjaga dirinya dari kalangan wanita-wanita mukminah beriman kepada Allah, dan dari kalangan wanita-wanita ahlul kitab yang diberikan kitab kepada mereka sebelum kalian. Tapi pada saat ini sangat sulit untuk mencari wanita yang benar-benar asli keturunan Yahudi, keturunan Nasrani, yang mana nenek moyang mereka sudah beragama Yahudi dan beragama Nasrani sejak dahulu kala sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Adapun jika wanita non muslim itu bukan ahlu kitab, apapun agamanya, bahkan tidak beragama sekalipun, maka hukum menikahinya haram dan dilarang oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mau masuk Islam, lalu nikahilah. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, jangan kalian nikahi wanita tersebut, kecuali kalau mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Bahkan perempuan dari kalangan hamba sahaya lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wanita musyrikah, wanita non muslim, walau a'jabatkum, walaupun wanita tersebut mengagumkan kalian, baik dari kecantikannya, hartanya maupun keturunannya. Hukum pria non muslim menikahi wanita muslimah. Tadi pria muslim menikahi non muslim, wanita non muslim. Kalau dibalik, pria non muslim menikahi wanita muslimah. Pria non muslim, baik mereka beragama Yahudi, beragama Nasrani ataupun agama lainnya, tidak sah menikahi wanita muslimah.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 tadi, Allah Subhanahu wa taala terangkan, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik, pria-pria non-muslim, hatta yu'minu, sehingga mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Wala 'abdun mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Bahkan seorang hamba sahaya, seorang pria dari kalangan hamba sahaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada pria non-muslim, pria kafir, walaupun pria itu mengagumkan kalian dari ketampanannya, dari hartanya, ataupun dari kedudukan jabatannya. Mengapa pria non-muslim dilarang menikahi wanita muslimah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, seorang suami berkuasa atas istrinya, sehingga tidak diragukan lagi kekuasaannya akan menghinakan kehormatan seorang muslimah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami akan cenderung menggunakan ajaran agamanya yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam menjalani hidup rumah tangga. Kedua, umumnya seorang anak akan condong kepada agama ayahnya jika dia dewasa nanti. Maka jika seorang wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, seakan-akan dia akan melahirkan keturunan-keturunan non-muslim, keturunan-keturunan kafir. Ketiga, kalau sudah terjalin rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri, maka suami yang non-muslim itu akan mudah mengajak istri dan anak-anaknya untuk pindah agama daripada agama Islam, yakni murtad, na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu Allah lengkapi ayat dari surah Al-Baqarah 221 itu tersebut, ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang tersebut, pria dan wanita non-muslim, yad'una ilan nar. Mereka dengan secara halus ataupun terang-terangan mengajak kepada siksa api neraka, na'udzubillah min dzalik. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati biiznih. Sedangkan Allah mengajak kita umat Islam untuk meraih surga, menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Dengan izin Allah kita semua mendapatkan surganya, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah menerangkan tanda-tanda kebesarannya kepada manusia agar mereka berfikir. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit kajian yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.